Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Ibu sehat, Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin penyuluhan bagi anggota Prolanis, Ibu, Bapak Ibu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang akan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul hisab. Bapak Ibu, pagi hari ini temanya adalah tentang gizi. Kami perkenalkan terlebih dahulu, yang di sebelah kiri ada Bu Dewi Gizi. Ini adalah ahli gizinya Puskesmas Sumantono. Ada 3 adik-adik, ini juga calon ahli gizi yang pada bulan ini melaksanakan kegiatan praktek di Puskesmas Sumantono dari Fakultas Gizi UMS. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas karena ini bulan Agustus. Tapi nanti ada pemeriksaan gula juga. Kami mohon untuk bersabar, jangan buru-buru izin dan meninggalkan tempat sebelum semua acara selesai karena kami sudah sampaikan bahwa di hari Rabu minggu pertama adalah memang banyak kegiatan dari pemeriksaan sampai dengan penyuluhan. Jadi nanti mohon maaf nyuwun tulung di gatoske nggih Bu nggih. Yang lain nanti saja di belakang, nanti monggo bisa fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Karena ini gunanya untuk penjenengan semua, baik penderita DM dan hipertensi. Ngoten nggih Bu, nanti sambil cek gula, tapi tidak berjalan ini biar Tina nunggu sebentar tidak apa-apa. Tapi fokus dulu untuk 30 menit pertama, tidak ada kegiatan lain selain penyuluhan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang lain nanti dibicarakan di belakang. Nanti masih ada banyak waktu kita bahas bersama untuk kegiatan selanjutnya. Nggih. Monggo untuk selanjutnya kami persilakan Bu Dewi untuk menyampaikan materinya. Pakainya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya Ibu, yang saya hormati Ibu dan Mas Janu selaku tim Prolanis, dan saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Sebelumnya mari kita mengucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Widi. Saya Ibu jadi tidak usah perkenalan lagi, langsung ke materi next. Jadi ini diet bagi penderita hipertensi. Ibu kurang lebihnya sudah paham Bu apa hipertensi Jadi untuk tujuannya itu adalah membantu menurunkan, jadi diet itu adalah membantu menurunkan tekanan darah kemudian agar normal Bu biasanya kalau kita nanti tensinya tinggi merasa pusing terus kemudian mempertahankan tadi tekanan darah menuju normal agar tidak terlalu tinggi, menurunkan faktor resiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak. Jadi hipertensi itu dipengaruhi banyak faktor jadi seperti kalau kita obesitas bisa yang tinggi, kemudian kadar kolesterolnya tinggi, asam urat itu juga nanti mengaruh ke hipertensi. Jadi harus diperhatikan juga jadi ada nanti kalau biasanya ya penyakit dikenal yang menyertai hipertensi itu biasanya jantung, hipertensi, DM gula, seperti itu. Next. Ya, prinsip diet pada hipertensi adalah makan makanan yang dengan ragam buat seimbang. Jadi ibu-ibu menawi dahar itu harus ada apa? Ibu-ibu
isi piringku tahu Bu? Pernah dengar isi piringku nggih? Isinya apa saja Ibu? Sayur. Satunya? Buah. Nggih. Jadi isi piringku itu isinya ada nasi, kemudian lauk, sayur dan buah Ibu. Oke. Kalau kita orang dewasa isi piringku itu yang paling banyak apa Bu? Sayur. Sayur sama buah. Sayur sama nasi. Jadi kan ya isi piringku itu diparuh Bu. Diparuh itu jadi yang separuh sini itu isinya nasi dan lauk. Nasi itu 2/3-nya, yang sepertiganya lauk. Yang sebelah sini itu isinya sayur dan buah, 2/3-nya sayur, sepertiganya buah. Jadi kalau hitung yang paling banyak adalah nasi dan sayur, gitu ya. Kemudian jumlah garam yang dibatasi sesuai dengan kesehatan penderita dan jenis makanan dalam daftar diet. Garam di sini yang dimaksud adalah banyak Bu. Jadi garam natrium sumbernya dari garam dapur, itu mengkonsumsinya tidak boleh lebih dari 1/4 atau setengah sendok per hari. Ini ibu-ibu boten sah dahat terus disendoki nggih Bu nggih. Garamnya nggih. Kalau pas tensinya inggil sekali sebisa mungkin ibu jangan maem pakai garam Bu ya. Makannya sayurnya yang tawar. Ya kalau pas tinggi. Kalau pas normal ibu ya nggak apa-apa, maksudnya nggak terlalu asin, tapi kalau posisinya nanti sudah terlalu tinggi, contohnya 200 pas 180 itu sudah terlalu tinggi Bu. Nah itu sebisa mungkin hindari dulu beberapa hari makan dengan sayur yang tawar, begitu juga dengan lauknya, lauknya tidak perlu dengan memakai garam, jadi yang direbus, contohnya telur rebus gitu aja ya Bu ya. Ya memang, tapi ibu-ibu yang kolesterolnya tinggi yang dimakan untuk putihnya, gitu terus atau tempe bacem, yang nggak punya gula tidak perlu dikasih garam, boleh pakai gula Jawa, itu yang nggak punya gula, seperti itu. Kemudian next, mengatur menu makanan. Jadi mengatur menu makanan sangat dianjurkan bagi penderita hipertensi, untuk menghindari dan membatasi makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol darah serta meningkatkan tekanan darah sehingga penderita tidak mengalami apa Bu? Stroke. Biasanya banyak Bu, ya sebagian besar lah Ibu kalau punya hipertensi nanti ke stroke. Jadi hati-hati Bu. Jadi Ibu seperti itu. Kemudian keringan atau asinan, kalau punya hipertensi jangan dahar telur asin, terus bandeng, pengen juga Ibu nggak apa-apa, ya gerak mau bandeng telur asin pengen, tapi posisinya Ibu kalau mau dahar boleh kadang-kala Ibu, tapi pas itu jenengan tensi dulu ya Bu ya. Takutnya pas tensinya 200 jenengan dahar telur asin atau gerayang asin nanti tambah tinggi lagi ya. Kalau pas posisinya 140 ya gitu kan belum terlalu ya Bu ya. Aku pengen makan telur asin mau separuh jenenge wong pengen gitu nah, seperti tapi benar-benar dilihat dibatasi jadi apa sesukanya kita seperti itu. Kemudian makanan atau minuman dalam kaleng Bu, seperti sarden, sosis, kemudian sayur dan buah yang di kaleng-kaleng. Insya Allah mungkin sudah nggak dimakan ya Bu itu biasanya itu anak-anak senangannya yang apa itu frozen food itu ya, kalau kita sudah tidak menggunakan langsung sayur yang alami. Kemudian makanan yang diawetkan Bu seperti dendeng, asinan, ya tadi ikan asin, telur asin, terus apa namanya udang yang kering. Bila ada penderita DM Ibu menambahkannya pada bumbu saja seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kencur seperti itu, atau bumbu lain yang tidak asin, terus kemudian makanan dapat ditumis untuk memperbaiki rasa. Kemudian membutuhkan garam saat di atas meja tadi Bu. Jadi kalau yang hipertensi
kalau masak sayur diambil dulu nggih Bu nggih, kagem panjenengan Bapak Ibu yang hipertensi, baru untuk keluarganya seandainya memasakkan baru ditambah garamnya nggih, itu untuk menghindari penggunaan garam yang berlebih Bu nggih. Kemudian dianjurkan untuk selalu menggunakan garam beriodium nggih Bu nggih. Ibu sudah menggunakan garam beriodium. Sekarang tidak menggunakan garam krosok nggih Bu nggih. Tetapi masih blender ya Bu ya. Nah, ini adalah garam-garam Bu. Garam-garam atau garam natrium nggih, garam natrium yang terdapat di dalam makanan nggih, yang ditambahkan pada waktu memasak atau mengolah makanan. Jadi garam natrium yang ditambahkan ke dalam makanan berupa seperti natrium klorida, itu ada garam pada garam pengawetan buah, sehingga itu tadi untuk menghindari makanan yang berkaleng ya, yang diawetkan. Kemudian natrium disulfat itu atau sedawa yang digunakan untuk mengawetkan daging tadi, makanya seperti kroket yang diawet-awetkan guys, seperti sarden seperti itu guys. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu sudah paham nggih Bu, Bapak Ibu. Jadi yang hipertensi sebisa mungkin cek mungkin setiap bulan nggih, sebisa mungkin bisa menormalkan nggih Bu nggih tensinipun. Jadi dihindari, selain dari makanan juga harus minum rutin obatnya. Nggih, diminum rutin Ibu. Nggih, sebisa mungkin ampun kesumpet diminum rutin, kemudian dihindari makanan yang mengandung natrium tadi. Nggih, kalau ndelele pas tensinya nggih termasuk normal atau rendah, aku tadi pengen pas ndelele kadang itu nyusul Bu, kalau hipertensi pun pernah normal Bu, 110 pernah nggih. Lah itu pas nonton itu jenengan aku kok pengen sate ayam, apa itu sate kambing, apa Bu tadi apa Bu? Telur asin nggih. Boleh nggih, tapi posisi tensinya normal. Nggih, jangan pas tensinya jenengan bertensi ya 200 plus 110 makan seperti itu. Dan makannya jangan terlalu berlebih ya Bu ya. Secukupnya saja, mau sate kambing pengen ya 2 tusuk. Telur asin yang kok agak takut ya separuh. Seperti itu ya Bu ya. Ya paham ya Bu ya. Nah, jadi kemudian ini cara memasak untuk mengeluarkan garam Ibu, seandainya tadi pengen aku kok pengen apa itu ikan asin ya Bu ya. Kalau saya jangan aku masalah itu pada ikan asin bisa direndam atau dicuci terlebih dahulu Bu, untuk menghindari mengurangi atau sampai menghilangkan natriumnya, baru dimasak. Itu ya Bu. Kemudian yang kedua untuk mengeluarkan garam natrium dari margarin, pengen menggunakan margarin itu dengan margarinnya dicampur dengan juga banyak natriumnya gitu Bu. Jadi jangan sering dikonsumsi. Next. Nah, sekian Ibu, itu yang untuk hipertensi. Oh ya, mulai aja. Langsung next. Ya. Jadi itu yang untuk hipertensi ya Bu G. Sudah paham ya Bu G? Nanti bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya adalah terkait dengan gula atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus ibu-ibu sudah rutin cek setiap bulan. Normal Bu. Nah, makanya kita sebisa mungkin untuk menormalkan Bu G. Jadi selain nanti dari diet, Ibu harus mengkonsumsi obat rutin nggih. Ampun aku wis apik ibu-ibu. Jadi nanti selain panjenengan, ibu-ibu juga berpesan kepada putra-putrine nggih Bu nggih. Putra-putri jenengan yang bapak ibunya mempunyai gula untuk bisa hidup sehat, terutama gaya hidupnya jangan yang suka manis-manis karena dia membawa faktor genetik ya Bu nggih. Jadi nanti bisa seandainya usianya sudah 40-an bisa suruh ngecek ya Bu ya. Kira-kira gulanya bagus enggak? Belum tentu yang bapak ibunya gula nanti anaknya juga terkena gula, belum tentu ya Bu ya. Kalau dia bisa mengatur pola hidupnya, pola makannya, itu insya Allah akan normal terus. Sebenarnya saya sendiri, suami saya Bu, bapak ibunya gula ya. Alhamdulillah setiap
saat saya turun cek itu normal terus ya, di atas 150, 103, 110 berarti masih normal ibu ya. Jadi belum tentu, yang penting kita bisa mengatur pola makannya ya. Nah, gejala diabetes yang biasanya kalau kita gulanya tinggi bu, yang dialami biasanya apa bu? Ya sering haus ya, sering pipis di malam hari ya. Kemudian ngantuk, lemah ibu ya, kemudian gemeter, kemudian pusing, matanya berkunang-kunang, terus jadi kurus ya bu ya, karena penurunan berat badan yang cukup banyak, sekitar 5-10 ya. Kadang meskipun makmum banyak tapi tetap kurus ya, karena gulanya yang tinggi tadi ya, membuatnya seperti itu. Kemudian bisa gatal-gatal di bagian tubuh. Pernah ibu yang pas gulanya tinggi? Apa ya? Nah itu memang efek samping atau tanda-tanda di mana gulanya tinggi. Ya, makanya sebisa mungkin kita benar-benar mengontrol agar gula kita menjadi normal, kadar gula darah kita ya. Jadi tadi gatal-gatal di bagian tubuh mana saja, kemudian bisa kesemutan gitu ya, kesemutan, kemudian rasa perih di ulu hati seperti orang kelaparan ya. Jadi kalau pas gulanya tinggi kita merasa tidak enak gitu ya, makanya sebisa mungkin dinormalkan. Next. Nah ini bu, jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan gula tadi, contohnya jelalai tidak punya keturunan ya bapak ibu, kurang gula kok aku gula, itu karena satu faktor obesitas bu ya, kegemukan itu bisa menjadi faktor dari gula atau diabetes meskipun tidak punya faktor keturunan. Nah yang pertama memang faktor keturunan bu, saya tadi memohon maksudnya ibu-ibu bapak agar memberitahu kepada anak-anaknya yang bapak ibunya gula untuk mengatur pola hidupnya gitu, terutama makannya. Kemudian usianya di atas 40 tahun, makanya sebisa mungkin kalau di usianya di atas 40 tahun bisa sekali-kali cek ya bu ya. Sekarang pun tidak, di usia 40 tahun sekarang banyak anak-anak sekolah yang gulanya tinggi ya bu ya. Kemarin kita waktu CKG itu anak-anak di SMA itu banyak beberapa anak yang gulanya tinggi karena dia sering mengkonsumsi apa bu? Es ya, sehari bisa 3-5 kali nggih. Nah itu yang ditakutkan itu kalau dia punya faktor keturunan. Nah itu kalau dia punya faktor keturunan cepat sekali naiknya ya bu ya. Apalagi kalau tadi kalau enggak sih, kalau dia punya gulanya tinggi lebih berhati-hati. Waduh, ini mas ranjing keturunan gulanya tinggi benar-benar diperhatikan. Waktu ibu jadi sekarang tidak kepada orang tua, anak-anak sekolah saja sudah mengalami gula karena yaitu pola gaya hidupnya yang salah ya bu ya, yang makan terlalu berlebihan untuk manisnya. Next, kemudian nah, tadi ada bagaimana cara tata laksana untuk gula atau DM ibu itu ada 3J bu. Yang pertama adalah jadwal makannya ya, jadi jadwal makannya yang gula itu harus diatur ibu ampun terus aku gak maem esok aku kok maeme engko awan wae sing wakeh ngono sorene enggak, itu kurang bagus gitu nanti bisa drop bisa tambah tinggi gitu. Jadwal yang pertama adalah jadwal makannya 3 makan pokok 3 makan selingan gitu, setiap 3 jam. Nah, jadi tiap 3 jam gitu saya contohkan bu, jadi makannya pagi bu 6:30 makan pagi, kemudian 9:30 snack atau buah. Kalau penyakit gula saya anjurkan lebih banyak snacknya dari buah yang tidak manis ya bu ya. Ya seperti kalau pisang yang kepok ya bu ya, jangan yang lainnya. Kemudian boleh apel, boleh bengkoang, kemudian apa namanya pir, boleh, ampun nanti ya bu, ampun anggur, nanti ada beberapa makanan yang tidak boleh. Kemudian nanti 3:30 makan siang lagi, kemudian 3:30 snack atau buah, kemudian 6:30 makan. Kalau tidak cocok membuat kenyangnya cukup lama,
Dan seandainya tidak mau bisa dengan beras itu yang ditakan. Contohnya ibu ambil gelas. Nah, setiap makan itu nasi dimasukkan gelas diukur Bu, tapi tidak boleh dinet-net ya Bu ya. Ya dinet-net ya nanti kebanyakan nasinya. Jadi nasi biasa aja dimasukkan. Contohnya jenengan biasanya kalau sekali dahar itu contohnya ya 2 sendok dimasukkan gelas. Gelasnya delalai satu penuh yang gelas kayak blimbing itu ya Bu ya, penuh. Nah, jenengan contohnya di hari itu setiap pagi siang sore, nah dicek, nah tensi gulanya sampai 200 lebih, wah ini berarti jenengan harus mengurangi jadi 3/4 gelas. 3/4 gelas kok ya masih dicek lagi, masih luwih lagi 205 contohnya atau 200 pas. Aku cek kuat dengan separohnya. Nah, separohnya ternyata setelah dicek gulanya 170, 150, berarti sudah normal. Jadi ibu sekali maaf dengan takaran setengah gelas. Seperti itu nggih Bu nggih. Jadi jenengan akan terkontrol Bu untuk gulanya. Ngoten nggih Bu nggih. Lan delalan jenengan 1 gelas tadi dicek gulanya normal ya sudah, nggak masalah ya Bu ya, jenengan dahar dengan nasi 1 gelas tadi. Mungkin setiap individu berbeda nggih Bu nggih. Jadi nanti bisa tadi nasinya terlalu asin nggih Bu nggih, telur asin, kemudian makanan diawetkan. Kemudian ibu-ibu ada beberapa sayur yang perlu atau buah yang perlu dibatasi. Jadi seperti golongan A itu makanan yang menurut jumlahnya ditentukan Bu. Jadi contohnya kalau sayuran bayam, buncis, wortel, daun singkong, kacang panjang, kemudian gori, daun so, daun pepaya, sagu siam itu perlu dibatasi. Jadi tidak boleh dimasak untuk pagi, siang, sore. Kalau mau makan 1 kali di pagi atau siang atau sore. Yang tidak dibatasi Bu, golongan sayuran B, sayuran B itu sebenarnya kita Bu. Jadi boleh dibuat sayur untuk pagi, siang, sore. Itu contohnya sayurnya adalah gambas atau cempe ya Bu ya. Dibuat sayur bening, kemudian kangkung, timun, kemudian tomat, terong, kemudian sawi, kembang kol, toge. Jadi kayak kita membuat sayur bambu air, bengkoang, salak boleh, alpukat boleh, semangka yang tidak manis, yang banyak mengandung air, itu boleh dikonsumsi. Tadi bisa digunakan untuk snack atau buahnya. Kata Ibu, ya. Nah, jadi seperti ya Bu ya, makanan sayuran yang disesuaikan. Nah, jadi seperti ini Bu. Ya nanti bisa Ibu, aku harus masak sayur. Ya, ini. Kemudian ini lagi musim apa Bu? Buahnya musim apa ini? Mangga. Jeruk. Ya jeruk ya Bu ya. Nah jeruk manis ya. Terus ini lagi ada nengkeng ya. Kemudian apa itu? Iya mangga ya Bu ya ini. Kadang pengen ya Bu ya. Kembali lagi kalau jenengan pengen, kalau pas gulanya normal ya. Apalagi bisa turun gula ke 110. Wah aku pengen maaf mangga. Ya boleh ya Bu ya, terus jangan terus makan mangganya 2 buah. Aku pengen jangan ya, nanti tinggi ya. Makan separuh saja. Ya Bu ya, monggo pengen next. Salah kadar gula Anda secara teratur Bu. Alhamdulillah Ibu sudah ikut prolanis Bu. Jadi setiap bulan bisa terdetek atau terkontrol. Kemudian hindari diabetes dengan gaya hidup sehat ya, lakukan dengan makan makanan yang bergizi tadi ya Bu ya. Isi piring Bu ada nasi, sayur, lauk, kemudian buah. Makan dengan tinggi serat. Tadi memang tadi kan dianjurkan untuk snacknya digunakan buah ya Bu ya. Buah itu mengandung tinggi serat. Jadi seperti itu. Sebabnya saya Bu, yang punya gula sulit BABK Bu. Saya ditanya yang lainnya kadang ya Bu. Jadi makanya dianjurkan untuk tinggi serat. Kemudian kurangi yang makanan yang mengandung banyak lemak. Jadi seperti gorengan. Kan harus memakai alas kaki ya Bu. Sandal atau sepatu, kita tidak tahu tipe gula kita ya Bu
ya, yang kering atau basah ternyata lupa kena jelalai waktu ada stres lah, kena apa jenenge batu yang nanti berdarah yang membuat kadang kalau kita gulanya tinggi sulit keringnya ya Bu atau sulit sembuhnya. Jadi sebisa mungkin menggunakan alas kaki baik sandal maupun sepatu. Kemudian cara rutin. Kemudian yang ibu kuliten minumnya manis, aku yang orang manis dulu misalnya dilalai gulanya taunya baru saja ya Bu ya, taunya baru saja, padahal kebiasaannya sering mengkonsumsi yang manis-manis. Kalau nggak manis nggak enak, ibu bisa menggantinya dengan gula tropicana atau tadi mengganti beras merah menjadi beras putih menjadi beras merah. Nggak enak ya Bu ya tropicana slim. Kalau kita teh pahit ya Bu ya, daripada karena suami saya pernah mengkonsumsi pengen ya, mulai takut membeli tropicana slim itu rasanya nggak enak, dia lebih Gula aku sih gue. Gula aku sih. ya. Jadi apa namanya lebih enak teh pahit ya dibandingkan dengan itu. Tapi kalau ada juga yang suka ya Bu ya. Jadi ibu mertua saya itu gula itu dia menggantinya dengan tropicana slim. Sekali minum kadang ya 1 atau 2 saset. Karena dalam ini. Oh, kalau mati lebih dihindari Ibu. Ya. Manis banget. Ya, gitu Ibu. Jadi apa namanya yang sudah saya sampaikan nanti bisa dilakukan di rumah nggih Bu nggih. Saya doakan Ibu Bapak gulanya dan tensinya terus bisa cek nggih. Jangan lupa obat selalu diminum rutin. Insyaallah. Bisa mengatur dietnya gitu ya Bu nggih. Kiranya ada yang di atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini kembali ke materi yang awal. Saya itu hipertensi, Mbak. Kemarin saya mau terapi saja kosong. Tensi saya 180. Hari ini juga 180. Kalau saya periksa dikasih obat penurun tensi. Kalau obat yang bukan penurun tensi sudah habis, apakah yang penurun tensi itu terus dimakan, Mbak? Katanya untuk 1 bulan. Tapi bagi saya ini garis. Yang penurun tensi itu tidak saya lanjutkan. Yang kedua, saya senangnya atau hobinya minum es teh. Meskipun saya lansia, saya umur baru 79. Yang ketiga, orang tua itu senangnya ngemil. Yang keempat, harapan untuk kita semua, alangkah bagusnya kalau Prolanis ini diberi MBG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya pertanyaan satu lagi. ini punya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Mbak, untuk mengganti gula manis itu saya memakai madu itu apa ada resiko apa bagaimana dalam buatnya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sinten juga Ibu Sudarti ya, saya cek dulu Ibu Sudarti Ibu G. Ibu tadi berarti tidak mengkonsumsi obat, maksudnya rutin. Yang penurun tensi itu tidak saya lanjutkan. Iya. Kenapa Ibu? Itu kurang bagus Ibu. Jadi saya mohon ibu-ibu tensinya itu harus rutin minum obatnya. Karena kenapa? Apalagi nyon sewu Ibu tinggi terus gitu. Nah, tidak tahu nanti bisa bertambah tinggi lagi. Nah, kembali lagi kalau sampai bertambah tinggi akibatnya apa Ibu? Stroke.
Ya, Insya Allah tidak. Nggih. Nggih ngeten nggih Bu. Nggih saya mboten meden-medeni nggih Bu nggih. Ya. Nggih, saya doakan Bu sehat selalu. Tapi sebisa mungkin saya harap Ibu bisa mengkonsumsi obatnya rutin, nggih. Karena kenapa? Saya sendiri, Bu, saya punya saudara, ya. Jadi bule saya itu, saya bukan meden-medeni ya Bu ya, cuma sharing aja. Jadi bule saya itu tensinya tinggi Bu. Jadi 190 sampai 200 kadang nggih, pokoknya minimal itu 180. Dia tidak merasa apa-apa Bu, nggih. Dan tidak minum obat karena dia tidak merasa apa. Dan saya Bu, ternyata di usianya yang berlarut-larut ujuk-ujuk terkena apa Bu? Jantung. Bahkan penelitian ini Bu, akhirnya pasang ring, dan pasang ring enggak tersampaikan, akhirnya sudah tidak ada. Jadi saya bukan meden-medeni nggih Bu nggih. Jadi saya mohon Ibu benar-benar rutin dikonsumsi obat hipertensinya dan menjaga pola makannya. Ibu punya gula? Ya. Kalau nggak punya gula nggak masalah Ibu, minum es teh, tapi jangan ya banyak. Sehari berapa kali Bu? Ya setiap minum bisa. Bapak setiap minum memang es teh. Iya, maksudnya sehari berapa kali? Berapa kali minum es teh? Minumannya memang es teh 2 kali. Minumannya Es teh, tapi enggak es teh manis. Ya, jadi kembali lagi berhati-hati ya Bu ya. Karena kalau kembali lagi tidak punya keturunan tapi pola hidupnya yang salah ya, yang suka manis-manis, dan nanti ujuk-ujuk gulanya tinggi, apalagi sudah di atas 40 tahun. Resikonya satu, tadi gaya hidup yang salah bisa memunculkan penyakit gula atau diabetes. Usia sudah di atas 40 tahun, gitu guys, seperti itu. Apalagi tadi yang kembali kalau punya keturunan cepat sekali, kalau enggak ya gaya hidupnya itu, oke? Ibu nanti ya ditakar sehari minum es tehnya ya yang manis bisa 2 kali, yang lainnya es teh tawar mawar. Yang penting juga Ibu mengkontrol gula darahnya ya Bu ya, meskipun tidak punya bisa 2 bulan sekali atau bulan sekali. Seperti ini apa? Gula semua di tes Bu, Ibu juga tes gula? Oh ya, malah rutin setiap bulan. Kalau posisinya normal nggak masalah Ibu ya. Itu kemudian cemilannya Ibu yang seperti tidak keripik, tidak seperti itu. Contohnya apa mau telo saja, kemudian tolong gedang godong tadi kepok, seperti itu ya Bu ya. Jadi yang seperti roti tawar, biskuit, krekes, keripik, singkong itu bisa dihindari Bu atau dibatasi. Ngoten nggih Bu nggih, untuk kesehatannya Ibu sendiri. Ngoten nggih, semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Tensinya nanti bisa jadi turun, bisa normal dengan rutin minum obatnya dan mengatur makanan. Gitu Ibu, ada sudah puas untuk jawabannya. Oh ya, masih ada. Oh ya Bu, tadinya saya sebentar Ibu. Kalau MBG itu program pemerintah ya Bu ya. Ini yang baru diberikan adalah anak sekolah dan balita serta ibu hamil dan menyusui. Lansia belum ya Bu ya. Mungkin nanti kedepannya lansia juga diberikan ya Bu ya. Nanti seandainya ada rapat atau apa, nanti saya tanyakan untuk lansia bisa diberikan enggak. Nanti ya Bu nggih. Karena ini Bu, nyon sewu SPPG-nya belum terpenuhi semua. Sehingga yang Jumantono aja ada beberapa yang mengambil dari luar kecamatan karena untuk SPPG-nya belum tercukupi, sehingga beberapa sekolah itu tidak datang dari Jumantono saja, ada yang dari Mentese Bu, karena ya tadi untuk kotanya belum terpenuhi. Nanti kalau kita nanti akan bertambah SPPG-nya lagi Bu, kalau nggak salah di Mirngan ada, di Sedayu ada, tapi belum jadi Bu. Nah nanti mungkin bertambahnya SPPG nanti bisa ditambah kuota sasarannya untuk lansia. Begitu ya Bu ya, ditunggu saja. Itu. Ini yang kedua untuk Ibu siapa namanya? Bu Titi. Ya, Bu Titi. Selama Ibu mengkonsumsi madu, gulanya terkontrol atau tidak kan? Kadang-kadang naik.
Sehari berapa konsumsinya madu Ibu? 1 sendok makan. 1 sendok makan, ya. Jadi sebenarnya kalau madu saya sarankan dia juga untuk menghindari itu. Tetapi kalau panjenengan dengan mengkonsumsi madu sehari 1 sendok, gulanya terkontrol terus tidak masalah. Ya, jadi jenengan melihat saja. Jadi dengan mengkonsumsi madu 1 sendok, terus kemudian jenengan melihat pola makannya. Seandainya jenengan 1 bulan melihat pola makannya bagus, kemudian dengan madu 1 sendok ternyata gulanya jenengan tinggi, coba jenengan menghindari atau tidak usah minum madu dulu. Nah, dengan tidak minum madu selama 1 bulan sehari 1 sendok, jenengan mengontrolkan gulanya bagus di bawahnya, saya kira tidak perlu mengkonsumsi madu ya Bu ya. Tetapi kalau dengan tadi madu jenengan kontrol, oh coba tak kurangi jadi setengah sendok atau 1 sendok teh, ternyata jenengan juga terkontrol di bawah 200, 150 kontrol boleh ya. Tapi kalau sarankan itu juga kurang bagus karena dia mengandung glukosa juga. Begitu Ibu, sudah paham ya, sudah.